listeners, podcast Omong Talks. Yang ngomong tok. Welcome to Omong Talks. Halo Sobat PKBI, ketemu lagi nih di podcast Omong Talks. Jadi kali ini kita itu bareng dua kakak-kakak receh ini nih. Yang pertama ada Kak Ria sebagai psikolog di klinik PKBI. Say hi dulu Kak. Halo teman-teman. Selamat apa nih? Selamat sore. Iya, sore. Pagi, malam, apapun yang kalian lagi lihat, pokoknya selamat, happy aja. Iya. Ada Dan yang kedua ada Kak Mia. Sebagai survivor bipolar yang bakalan sharing pengalamannya nih. sehat kan kamu? Alhamdulillah sehat. Sehat kan? Sehat kan? Alhamdulillah. Kita tuh tim biru guys. Iya. Biru nih, udah cocok banget. Sebelum itu loh kita. Tapi ini bukan kampanye ya. Bukan Oh, kampanye ya ini ya. bisa. Bukan Iya, kampanye. matching sama banner di belakang. Oh iya benar. gitu. Kita kan PKBI banget kan. Bukan peringatan pelantikan juga. Oh, belum, bukan. Kita mah apa gitu ya. Iya. Agak kesana gitu jadi bahasanya. Oke. Kayaknya kakak hostnya belum kenalan Oh nggak sih? iya. Oh iya, kenalkan diri. Aku host kali ini namanya Tia. Jadi ada Kak Ria, ada Kak Mia, dan aku Tia. Yeay. Halo. Nah, mungkin hari ini kan masih ini ya, peringatan Hari Kesehatan Mental yang kemarin diadain tanggal 10 Oktober nih Kak. Gimana kalau misal sekarang topiknya itu bahas tentang kesehatan mental nih? Oke. Apalagi booming banget kan kesehatan mental sekarang ini di generasi muda, bahkan udah pada aware banget. Betul. Sebagai psikolog nih Kak, sebenarnya kesehatan mental tuh apa sih Kak? Oke. Ya, kesehatan mental tuh kayaknya teman-teman kalau googling tuh bisa dapet banyak ya. Terutama kalau misalnya kalian cari apakah aku sehat, tuh Google pasti jawabnya nggak karuan gitu ya. Tapi sehat mental gitu ya secara teori maupun praktisnya teman-teman adalah satu apa ya, respon tubuh gitu ya, kondisi sehat yang sebenarnya nggak kelihatan. Kalau sakit pusing, nah stres pusing kan yang kerasa pusingnya aja, yang dicari Panadol. Sebut merek. Endorse Kak. Oh iya, tolong Panadol endorse PKBI gitu ya. Ya, kalau pusing bisa kelihatan, bisa kerasa gitu ya. Matanya mungkin merah, kemudian butuh obatnya itu jelas. Tapi kalau sakit mental itu nggak kelihatan. Makanya orang yang sehat mental itu ditandai dia bisa produktif sehari-hari. Orangnya bisa fokus. Siapa yang lagi stres? Semua orang punya fase stres Iya. masing-masing pasti. Kalau pas stres gitu ya, stres itu bagian dari sakit mental di area ringan. Nah kalau kita stres aja gitu ya, rasanya kan nggak fokus buat ngerjain sesuatu. Rasanya kayak pengen marah aja, emosinya nggak jelas. Nah itu bagian dari stres. Rasanya pengen teriak aja, itu respon dari stres. Makanya orang yang sehat secara mental, dia akan tahu gitu ya, akan ngerasa kalau oh kayaknya aku lagi butuh bantuan nih. Tapi kesehatan mental itu juga tidak terlepas dari kesehatan fisik. Makanya tadi bilang kalau orang stres yang lebih dikenal tuh pusingnya. Itulah kenapa mensana in corpore sano gitu ya. Berat. Yes. Di dalam raga, kalau nggak kebalik ya teman-teman ya, pokoknya di dalam raga yang sehat itu juga ada jiwa yang kuat gitu ya. Artinya kesehatan mental dan kesehatan fisik itu beriringan, tidak bisa dipisahkan. Kalau misalnya bilang aku lagi baik-baik aja kok, cuma lagi mau bengong aja atau lagi nggak mau ngapa-ngapain tapi sampai 1 minggu, please cari bantuan gitu. Nah, itu kan tadi kayak aku lagi baik-baik aja gitu, kayak dia denial tentang keadaannya itu. Tapi itu juga bisa dari stigma masyarakat nih Kak. Biasanya kayak apa sih kamu ke psikolog? Bisa jadi kalau misalkan ada gangguan mental, kamu gila atau apa ini, atau kamu kurang iman. Itu Ya. gimana Kak? Ya memang kalau sekarang tuh ya
informasi tentang kesehatan mental itu sudah banyak banget di media sosial. Dimanapun teman-teman tuh bisa akses, nggak kayak dulu. Makanya kan kalau dulu apa-apa gitu mestinya kamu lagi stres. Sama kayak orang sakit dikit-dikit kalau dia mual dia masuk angin gitu ya. Stres itu temennya masuk angin. Jadi stres sering disebut sebagai ya orang yang gimana bisa jadi. Karena ngerasa kan kok kamu marah-marah sih, coba deh kamu sholat, wudhu gitu ya. Padahal sebenarnya soal ibadah dan kesehatan mental itu adalah hal yang berbeda. Dan itu nggak bisa disatukan. Jadi beda ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang ngerasa lagi stres, stres itu ditandai dengan teman-teman nggak bisa fokus. Kemudian ini nih ciri-ciri fisiknya, bukan sesak nafas, ini bukan kemudian ketemu mantan gitu ya, dadanya sesak sering kali. Aku anxiety dikit sesak nafas Kak. Sesak kayak orang mau tenggelam gitu kan kalau anxiety. Kalau stres itu responnya kayak mau marah karena dia kesulitan untuk mengekspresikan emosinya gitu. Nah kalau udah kayak gini, kalau misalnya teman-teman ngelihat gitu ya ada temannya yang dikit-dikit marah, senggol bacok, nah itu biasanya memang ada sesuatu yang memang nggak bisa diekspresikan. So yang bisa dilakukan adalah dilihat aja dulu, dilihat bukan diterawang, dilihat dan dipahami. Oh kayaknya temanku lagi nggak kayak biasanya nih gitu ya. Itu sudah membuat temanmu yang sedang merasa stres atau yang ada di gangguan mental lainnya merasa aman karena dia nggak diusik kan, diberi waktu untuk sendiri gitu. Jadi punya kesempatan untuk memeluk dirinya sendiri ya kayak istilah. Of course. Artinya kan nggak ditinggal loh. Iya. Diamati, orang yang beneran mengamati sama yang sekedar ada aja itu beda feel-nya. Kalau misalnya kalian punya teman yang tiba-tiba diem, itu nggak lagi musuhin kalian. Bisa jadi dia lagi butuh untuk dirinya, butuh waktu untuk dirinya. So yang bisa dilakukan adalah mengamati saja. Relate banget sih Kak. Iya kan? Kamu misalnya, justru kalau ditanya, kamu nggak apa-apa? Gak bisa jawab. Bingung. So kalau misalnya aku apa-apa, aku harus apa gitu ya. Jadi paling nggak teman-teman amati saja. Misalnya nih aku di sini kalau butuh bantuan bilang. Oke, Itu precious banget Kak. iya kan? Jujur itu aku kalau dapat kayak gitu dari temen precious banget. Yes, dan nggak semua masyarakat kita itu paham sama itu dan ngerasa bahwa ngapain sih kayak gitu itu, ngapain harus nge-show off kalau kamu lagi gangguan mental atau kamu lagi nggak sehat nih secara mental. Padahal bisa jadi itu adalah ciri-ciri dia lagi butuh bantuan, cuma nggak tahu cara ngomongnya. Stop stigma mulai dari kita. Keren banget sih. Keren banget sih tipsnya Kak. Nah dari tadi waktu Kak Ria ngomong tuh Kak Mia tuh bener-bener kayak relate banget sih sama aku, relate banget sama aku. Nah mungkin Kak Mia ada pengalaman Kakak terkait itu, boleh sharing nggak ya? Ya Kak, aku mau sharing sepengalamanku dan mungkin nanti sependek pengetahuanku aja ya. Jadi memang awalnya bener sih Kak, dulu itu waktu 2020 pandemi ya. Siapa sih Kak orang nggak stres waktu pandemi? Benar. Ya kan? Setuju. Cuman waktu itu aku sesak nafas Kak tiap malam. Nah karena dulu aku itu kuliahku kan lingkup kesehatan nih. Terus habis itu teman-temanku otomatis soalnya aware dong. Jadi kayak udahlah periksain aja gitu. Takutnya punya asma atau alergi dingin atau apa gitu kan Kak. Waktu aku ke dokter, dokternya tuh yang kayak gini. Ini banyak nggak ada apa-apa kok. Terus kata saya kenapa dong kok sesak nafas terus, itu kan mengganggu gitu. Mbak coba ke psikolog ya. Wah itu Kak, orang maksudnya even aku orang kesehatan pun kan aku nggak, bukan yang ke ranah kesehatan mentalnya kan Kak. Jadi waktu pertama kali dapet omongan kayak gitu tuh aku pun menstigma ke diriku sendiri. Wah kenapa nih aku kok disuruh ke psikolog, takut kan Kak. Nggak pernah ketemu psikolog kecuali waktu kecil tes IQ ya Kak ya. Terakhir ke psikolog cuman itu sih, tes IQ itu. Sudah terus disuruh ke psikolog tuh kayak dan waktu itu aku juga nggak berani bilang orang tua aku Kak. Jadi waktu itu aku bener-bener berangkat ke psikolog tuh sendirian gitu. Itu pun dengan teman-temanku maksa kayak ayo kamu harus ke psikolog gini, nggak apa-apa gitu. Maaf ya Kak, itu sampai keluar di omongan tuh aku gitu, emang aku gila ya gitu. Maksudnya aku sebagai orang awam pun yang even seorang mahasiswa pun bisa memberikan stigma ke diriku sendiri kayak gitu loh Kak. Terus aku ke psikolog, cuman aku tuh baru masuk nih Kak. Terus psikolognya cuma tanya, iya Mbak ada apa? Nangis setengah jam, 30 menit nangis di situ. Baru aku pelan-pelan cerita, dan itu pun ceritanya nggak terstruktur kayak aku tuh soalnya habis gini nih, habis itu biasa namanya psikolog kan keren ya Kak ya. Jadi
bisa kayak mensistematiskan ceritaku. Oh jadi mbak merasa gini iya bu gitu. Terus habis itu ini aku diterapi kayak journaling, terus jalan kaki, terus habis itu mewarnai kan, disuruh mewarnai kayak gitu-gitu, relaksasi lah pokoknya. Terus aku kan aku kira nggak apa-apa tuh, jadi cuman paling aku ke psikolog cuma 3 bulan sekali, cuman ngasih tahu progresnya, ataupun kadang-kadang kita kontak by WA sih, jadi psikolognya yang follow up gimana, udah ini apa belum, ada perubahan apa enggak, kayak gitu-gitu. Terus habis itu ternyata tahun 2022 aku kena pressure. Waktu itu kan aku baru lulus dan aku sekolah profesi, aku nggak kuat kak waktu itu, jadi kecemasanku kambuh, jadi aku tuh udah nahan sesak nafas, sesak terus gitu, cuman aku bisa mengabaikan karena waktu itu kan aku juga masih sekolah ya, berusaha baik-baik aja, sampai ada akhirnya fase dimana aku tuh histeris di rumah dari jam maghrib sampai jam 9 nggak berhenti. Itu aku sesek, aku teriak-teriak, sudah semua, dibawa aku ke IGD. Kebetulan waktu itu orang tua aku tuh nggak pernah dirawat inap di rumah sakit gitu loh kak, jadi orang tuaku tuh juga nggak paham. Akhirnya ada satu temanku datang bantuin aku buat ngurusin administrasi dan kawan-kawannya. Terus temanku ini juga yang koordinasi sama dokternya, karena kebetulan temanku tuh anak koas, jadi kan lebih mudah memahami lah ya kak ya. Terus habis itu menyampaikan kondisinya, aku punya riwayat kecemasan gini, sudah ke psikolog bla bla bla. Terus habis itu udah kak, di detik itu juga dokternya gini, maaf ini kita nggak bisa karena kebetulan IGD-nya juga penuh, coba langsung ke RSJ Lawang aja. Kak, orang tua mana? Maksudnya orang tua aku tuh nggak pernah tahu nih aku ke psikolog, aku mengalami kecemasan bla bla bla. Tiba-tiba dengar anaknya dirujuk ke rumah sakit jiwa, itu nangis sih kak. Orang tua aku tuh nangis banget, yang sampai kayak anak saya kenapa ini dok, anak saya kenapa ini dok. Terus dokternya cuman, iya ibu, nanti supaya di sana lebih jelasnya ya akan dijelaskan lebih detail gitu. Terus ke RSJ langsung kak itu sama konsulennya langsung, padahal tuh hari Minggu harusnya nggak ada konsulennya, cuma waktu itu memang kondisiku udah gawat banget, jadi konsulennya sampai datang kan, psikiaternya datang, di asesmen ulang. Terus ya udah 1 hari kemudian kan disuruh rawat inap nih, besoknya paginya itu ketemu lagi, mbak ini ya setelah kami asesmen dan diagnosis bla bla bla, ternyata mbaknya ini mengalami bipolar gitu. Wah, aku langsung kayak bipolar. Nah dulu kan kesehatan mental tuh lagi booming-boomingnya nggak sih kak? Terus banyak orang yang penyintas gitu cerita yang katanya nggak bisa sembuh atau apa. Itu aku langsung pertanyaan pertama ke dokternya gini, dok, saya seumur hidup ini nggak bisa sembuh dok, dok ini serius, denial kak. Terus habis itu memang bener-bener karena waktu itu VIP-nya nggak ada, room VIP-nya tuh nggak ada, jadi aku tuh di bangsal yang bener-bener sama orang yang teriak-teriak, orang-orang ngomong, terus orang yang sampai diikat, yang sampai marah, meludah-meludah. Aku tuh ngerasain kak rawat inap di tempat seperti itu, dan itu aku makin sesak nafas, karena kan makin ke-trigger kan. Akhirnya orang tua aku tuh kayak mohon lah, ada nggak ruangan berdua deh, nggak apa-apa kalau memang VIP-nya nggak ada gitu. Akhirnya ada 1 orang pulang di ruangan yang berdua itu, akhirnya aku dipindah di masuk itu. Itu baru kak aku bisa nafas dengan cukup lega ya sebelumnya. Iya gitu sih kak, jadi bener-bener kayak terus perjalanan dari aku anxiety ke bipolar tuh kayak butuh 2 tahun. Jadi waktu itu aku merasanya juga aku udah baik-baik aja gitu loh, oh udah paling. Ternyata pas dibilang bipolar tuh kayak terus habis itu dibilang, iya mbak nanti setiap 1 bulan sekali mbak kesini ya ketemu saya bla bla bla, minum obat tiap hari. Sampai sekarang masih minum obat ya, cuman itu bener-bener itu melelahkan banget sih kak. Iya benar-benar. Belum stigmanya, kita ngomongin stigma ya, belum stigmanya orang-orang ke aku itu kayak yang bener-bener kayak aku tuh diperlakukan nggak bisa apa-apa awalnya. Tuh jangan deh kan kamu ini lah, aku bisa kok, aku bisa gitu. Dan itu waktu itu aku curhat sama psikiaterku kak. Terus ini ya, terus rencananya mau apa ke depannya? Saya mau ngejar cita-cita saya dok gitu. Cita-citanya apa mbak? Saya pengen jadi dosen dok. Dikejar gitu. Tapi orang-orang gini, ganti lingkungan. Jadi akhirnya itu yang membuat saya, kan aku S1 di Malang, itu makanya aku S2-nya merantau kak. Karena aku bener-bener starting a new life, dimana di sana itu nggak ada stigma aku nggak bisa apa-apa. Jadi aku senang karena aku disamakan dengan orang lain gitu. Itu sih kak.
stigma itu pengaruhnya segitunya ke aku sampai aku harus ganti lingkungan. 2020 anxiety, 2022 bipolar. Yes. Guys, gak ada ceritanya kamu datang langsung dapat diagnosa. Nah, Dan kalau misalnya tadi teman-teman dengerin gitu ya apa yang Kak Mia sampaikan gitu ya, ternyata yang menolak pertama kali itu justru diri kita sendiri. Dan yang paling dekat, apalagi kita dekat sama lingkup kesehatan ya, itu paling ngeri juga gitu ya. Kok aku ada nih stigma diri sendiri yang aku psikolog, kok harus ke psikolog sih? Aku anak kesehatan loh, kok aku harus dirawat juga? Dan itu kental sekali di teman-teman, apalagi Gen Z gitu ya. Aku tidak mendiskreditkan kalian gitu ya, tapi memang teman-teman Gen Z itu kan mereka mudah menyerap informasi, cuman memang perlu waktu untuk mengunyah pelan-pelan gitu ya, supaya informasi itu bisa tercerna dengan baik. Makanya keren banget bisa struggle sampai sekarang masih minum obat. Tapi waktu itu kata dokternya, apakah ketergantungan obat? Bisa ketergantungan obat nggak? Kalau ketergantungan obat itu di beberapa jenis obat aja Kak. Jadi waktu itu aku kan kalau cemas kan langsung sesak napas Kak. Jadi ada obat penenangnya gitu. Cuman dosisnya itu awalnya itu dosisnya itu naik turun tergantung kondisiku untuk obat kecemasannya ini. Dulu obat kecemasannya aku minum tiap hari. Tapi sejak 2024 awal ini obat kecemasannya itu cuma diminum ketika aku cemas aja. Gitu. Dan kalau penjelasan dokternya gini sih Kak, karena aku kan bukan tipikal bipolar yang punya fase pasti. Bipolar itu pasti punya kayak misalnya 2 minggu manik, 2 minggu depresi. Aku tuh nggak ada polanya Kak, jadi bikin repot. Jadi kadang-kadang aku tuh tiba-tiba langsung demotivasi, nggak bisa bangun dari kasur, nggak bisa ngapa-ngapain, itu udah depresi. Nanti tiba-tiba semangat banget, aku sampai pernah 2 hari nggak tidur Kak. Saking maniknya. Jadi kalau tahun-tahun pertama sih aku tuh depresi nggak bisa apa-apa Kak. Cuman setelah 2023 itu karena aku punya keinginan tinggi untuk aku lanjut S2, itu yang bikin aku depresi pun aku masih bisa ngerjain hal, karena apa ya Kak, mungkin aku udah punya satu semangat dari diri sendiri mungkin ya, itu yang bikin survive gitu. Dulu sih depresi nggak bisa bangun, sekarang sudah bisa beraktivitas ya. Dan tampaknya itu bukan ketergantungan ya teman-teman, tapi sebenarnya obat itu diberikan sesuai dengan dosisnya dan keperluannya gitu. Karena sekarang Kak Mia sedang menjalani proses farmakologi namanya. Jadi itu memang harus diminum sesuai dengan jamnya, sesuai dengan dosisnya. Karena sering banget nih Kak Mia, teman-teman yang datang ke psikolog itu ternyata udah pernah ke psikiater. Lalu ketika ngerasa baik-baik aja, obatnya dikurangin sendiri. Dan itu yang akhirnya teman-teman ngerasa, kok aku selalu butuh obat ya? Karena kalian tidak meminum obat itu sesuai dengan anjurannya. Berarti emang harus bener-bener sampai psikolognya psikiaternya udah stop ya? Jadi tetap ada kemungkinan untuk lepas obat. Lagi-lagi itu tergantung dari pribadinya masing-masing ya. Kalau kayak Kak Mia ini kan punya semangat membara untuk menggapai cita-cita. Jadi depresinya itu dikalahkan dengan semangatnya tadi. And that's good gitu ya. Dia bisa ada sekarang gitu teman-teman. Jadi please jangan self-diagnose gitu ya. Datang ke profesional pun ketika teman-teman datang ke psikiater itu nggak apa-apa. Datang ke psikiater, tapi kalau dirasa memang efek obatnya tadi dirasakan butuh juga penanganan psikolog, datanglah gitu ya. Karena kalau obat itu, farmakologi itu kan memang untuk membenahi cara kerja hormonnya. Sedangkan untuk perilakunya memang harus ke psikolog. Iya sih Kak, soalnya aku gitu ya. 1 bulan 2 kali. Jadi aku ke psikiater untuk obat dan ya konsultasi dikit, tapi aku 1 bulan sekali juga pasti ke psikolog untuk hipnoterapi juga Kak. Untuk tetap ya memulihkan diri. Jadi nggak bisa kemudian datang ke psikolog, saya minta diagnosa Mbak. Bingung deh gitu ya. Dan kalau menurut Mia, didiagnosa itu enak nggak? Enggak. Hancur rasanya, jujur. Bener-bener kayak buntu sih Kak. Kayak aku merasa jujur di fase itu aku merasa gak punya masa depan. Karena aku mikir kayak
realistis aja, orang kantor mana sih Kak mau nerima orang dengan latar belakang gangguan mental seperti itu. Apalagi waktu itu kan aku waktu masih fresh graduate ya Kak ya, jadi pikiranku tuh langsung ke soal pekerjaan. Yes, karena lagi-lagi stigma ya. Iya. Stigma yang ada itu orang yang ke psikolog, jangan orang ke psikolog deh, siswa ke guru BK. Iya, nakal. Itu sudah anak nakal. Padahal dari mulai ke guru BK itu mereka berarti kan udah aware ya bahwa dia butuh bantuan. Apalagi datang ke psikolog. Orang datang ke psikolog itu nggak harus dia ngerasa gila atau nggak selalu gila. Teman-teman, gila itu kalau di bahasa medisnya kan schizofren ya, lebih ke arah schizofren. Itu harus ke psikiater langsung, karena memang harus obat gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman ngerasa butuh bantuan gitu ya, ngerasa kok aku kayaknya aneh nih sama diriku sendiri ya, datanglah ke psikolog. Atau nggak perlu punya masalah. Kalau misalnya kok aku bingung ya mau mutusin A atau B, itu boleh banget untuk datang ke psikolog. Karena kan psikolog adalah orang terluar dari diri kita, dari lingkungan keluarga yang bisa melihat sisi kita tuh dari cara pandang yang berbeda, sehingga ketemu nih poinnya yang bisa jadi kita nggak pernah lihat tuh poin itu tadi. Keren banget sih. Iya, keren banget Kak. Butuh waktu Kak itu Kak. Apalagi sekarang Pak Mia lagi ambil S2, keren banget. Karena psikiaterku waktu itu bilang gini sih Kak, ketika semua orang bilang kamu nggak bisa apa-apa, saya akan jadi orang yang pertama bilang bahwa orang dengan bipolar itu sesungguhnya yang punya kekuatan. Karena kan waktu manik itu kan benar-benar Benar. dia kan sangat benar, tinggi benar. kan. Jadi kamu bisa memanfaatkan fase manikmu itu untuk produktif. Yes. Saya akan jadi orang pertama yang bilang bahwa tidak ada orang bipolar yang gagal. Jadi itu langsung kayak merasa ya Allah untuk ketemu dengan sosok psikiater yang sangat suportif, Betul. psikologku Iya. juga sangat yang follow up, yang apa-apa tuh pasti WA Kak. Jadi benar-benar terkontrol sih aku dari psikiater sama psikolognya, itu yang mungkin membantu ya. Yes, support system Support lagi-lagi. Dan fun fact-nya, umumnya teman-teman yang ada di gangguan mental gitu ya, umumnya atau banyaknya itu justru punya kecerdasan yang luar biasa. Wow. Biasanya karena ya itu tadi ya, daya pahamnya itu sangat tinggi gitu ya, sehingga mudah overthinking dan lain-lain. Ini ada relate lah. Iya. Cuman ya nggak semua, tapi memang banyak yang demikian. Hanya nggak heran sebenarnya orang-orang yang sedang struggle dengan gangguan mental itu justru mereka yang punya semangat tinggi kalau mau dikelola dengan baik, dan dia bisa survive. Dia punya kekuatan yang lebih banyak dan kepekaan terhadap sekitar, karena dia sendiri juga berusaha damai kan, Iya. berusaha menghapus stigma dari dirinya, dan itu yang keren banget. So buat teman-teman yang sekarang lagi struggle dengan gangguan mental, nggak apa-apa, sekarang lagi fasenya istirahat. Tapi jangan lupa jalan terus gitu ya, kayak Kak Mia tadi. Bahkan ketika fase depresi masih nggak apa-apa, udah aku nangis bener gak pokoknya beres gitu ya. Mau datang ke psikiater manapun, ke psikolog manapun, kalau nggak ada tekad dalam diri untuk pulih, no, nggak bisa. Karena punya kontrol kan diri kita. Iya iya. Berarti pentingnya itu punya semangat dari juang dari diri sendiri ya Kak. Ya support system. Oh iya, support system nih, dukungan sosial tuh benar-benar berpengaruh banget ya Kak. Betul. Terus sekarang kan banyak banget ya gangguan kesehatan mental ya Kak. Nah itu kira-kira apa aja ya Kak? Terus dampaknya ini apa ya Kak? Biasanya kan orang nyadar karena dampaknya dulu nih, baru kayak sadar, wah ternyata aku nih ada yang nggak baik nih dalam tubuhku. Itu apa aja ya Kak? Mungkin maksudnya adalah cara ngenalin kalau misalnya kalian lagi butuh bantuan gitu ya, Iya. dan udah mengarah ke gangguan mental gitu ya. Sebenarnya satu cirinya nggak fokus. Mandi nggak hari ini? Mandi. Nah, iya, karena orang dengan gangguan mental itu seringkali malah nggak mandi, atau justru mandi berkali-kali. Oh, mandi itu kan sambil connect sama diri sendiri kan. Dan seringkali kayak tadi misalnya kami yang cerita, ya aku kalau lagi fase depresi aku nggak bisa bangun tidur. Iya. Artinya kan nggak mandi juga. Iya. Ya, Iya iya. nggak sisiran. Ayo, siapa yang nggak sisiran? Iya kan? Iya, Oh, iya. ketika manik datang,
kita akhirnya kan lupa dengan hal-hal kecil itu. Oh iya. Nyadarin Iya, kan? paham. Ya artinya kita perlu mengontrol diri sendiri. Sebenarnya bisa disinyalir gitu ya dari awal, nggak fokus, nggak fokus ngerjain apa-apa, kayak mudah ke distract, kemudian nggak mandi, nggak sisiran. Please ini juga cek kamar, dirapiin nggak? Oh. Kayak Senayan nih kali ya. Iya, Kak Rian. Emang expert banget. Ini semua karena PKBI. Datang ke sini ya guys. Iya, jadi bisa dilihat gitu ya teman-teman. Kalau kalian nggak mandi atau malas mandi, nggak sisiran, meskipun pakai hijab kan juga perlu sisiran toh. Iya. Lagi Kak, kalau lagi depresi kayak gitu. Nggak fokus, kamar juga lagi berantakan. Coba dicek, itu yang berantakan kamar apa pikiran? Wah, menahok banget ini. Menahok banget relate ini. Iya. Akhirnya kan ketika kalian nggak mandi gitu ya, kalian nggak aware sama diri, relasi sosial dengan teman-teman pasti terganggu dong. Iya. Teman-teman pasti nggak mau deket, bau say gitu ya. Dan nggak semua teman-teman itu berani untuk ngomong, kamu kayaknya butuh mandi deh. Iya. Nggak semua berani ngomong dan nggak semua orang berani menerima kritikan itu. Jadi Iya, Kak, ya. iya, kan kalau nggak mandi sebenarnya kerasa nggak enak ya. Iya. Cuman kalau bestie kita, misalnya kita ngerasa, kok kayaknya kamu nggak berantakan, dia kan ceplos-ceplos ngomongnya, kamu nggak berantakan, rapiin deh, misalnya gitu. Makanya pentingnya dukungan sosial supaya orang lain juga bisa bantu pantau kita bahwa kita memang lagi baik-baik aja atau enggak. Makanya tadi saya di awal sempat bilang, teman-teman, kalau ada temanmu yang tiba-tiba diem aja, lalu diajak ngomong dia nggak ngerespon, please tetap aja ada di situ sambil bilang, aku di sini kalau butuh kabarin, colek aja. Simple tapi itu bermakna. Meskipun menurut kita, aduh apaan sih, masa tinggal dipanggil gitu aja, harusnya kan bisa ngomong. Guys, nggak semua orang punya kemampuan untuk mengekspresikan emosinya dan menyampaikan bahwa dia butuh bantuan. Yes, benar banget. Stigma hapus mulai dari kita sendiri. Iya. Berarti benar-benar dukungan sosial tuh penting banget Yes. kan Kak. Betul. Nah, itu kan tadi tuh kayak ada yang mau ke psikolog atau ke psikiater juga kan, tapi kadang tuh bingung gitu loh, langkah-langkahnya itu apa aja sih, kalau misal mau ke sana itu harus nyiapin apa aja sih. Gimana kalau Kamia dulu? Kamia waktu itu gimana? Iya, sharing pengalaman. sharing ya. Betul. Kalau dari aku pribadi, waktu itu yang pertama ke dokter umum dulu. Yes. Memang ke dokter umum karena keluarnya sesak nafas kan. Dan aku nggak, ya seperti aku bilang, aku terakhir ketemu psikolog cuma tes IQ waktu SD. Jadi nggak pernah ada akses ke sana kan. Terus aku diarahkan ke psikolog, terus akhirnya aku cari sendiri informasi psikolog di Kota Malang. Nemu, terus aku ya udahlah aku datang ke sana, sesi konseling pertama, nangis kayak gitu-gitu. Terus diterapi, datang lagi, nangis lagi, terapi lagi, nah kayak gitu. Sampai 2021 itu aku mulai stop ke psikolog. Karena aku sudah merasa aku sudah bisa tahu nih kalau sesek harus apa gitu loh Kak. Jadi kayak oh ya udah, kalau aku sesek aku harus diem dulu, aku harus apa dulu. Jadi aku merasa aku sudah bisa mengendalikan diriku. Cuman waktu itu Kak, aku kenapa bisa sampai ke psikiater karena dari ke super system ya. Jadi teman-temanku ini notice setiap aku ada sesuatu, aku akan menghilang. Jadi aku kayak avoidant gitu loh Kak. Yes. Takut banget ketemu orang. Copingnya menghindar, bener-bener di chat siapapun gak ada yang berani balas. Cuman teman-teman dekatku udah langsung nyamperin ke rumah, ayo kesini gitu. Baru diajak cerita gitu kan. Nah kembali lagi, aku bersyukurnya karena teman-temanku ini juga dari satu lingkup ke mahasiswa kesehatan. Jadi mereka yang kayaknya ini kalau psikolog aja nggak cukup deh. Soalnya bener-bener aku waktu 2021 tuh lepas psikolog malah ini Kak, aku nggak pernah bisa tidur. Jadi baru tidur habis subuh. Bener-bener yang nggak ngantuk gitu loh Kak. Jadi teman-temanku tuh kayak, karena mungkin mereka juga belajar kedokteran ya, teman-teman anak kedokteran. Jadi mereka tuh kayak, wah ini kayaknya butuh obat. Soalnya kamu sampai nggak tidur, bla gitu. Minum paracetamol pun harus 2 Kak. Udah gangguan tidurnya itu dari situ. Sampai di saat saran ke psikiater, ya sama lah jawaban gue pertama kali ke psikolog. Emang
aku gila takut disuruh ke psikiater. Ya nggak gila, ke psikiater tuh nggak harus gila ya gitu ya kak. Diyakinkan gitu kan. Terus tapi waktu itu aku takut kalau sama orang-orang, jadi setiap aku ke psikolog, aku ke psikiater itu selalu berangkat sendiri. Nggak tahu kenapa aku tuh nggak merasa nggak nyaman gitu loh kak ketika ada orang lain. Jadi aku harus masuk ke ruangan itu sendiri, ketemu dengan psikolog atau dokternya sendiri gitu. Terus sama psikiaternya waktu itu ketemu psikiater. Ini backstory-nya ya kak ya sebelum didiagnosis bipolar. Jadi waktu itu aku di assessment dulu nih kak, yang ngisi soal 500 atau berapa itu kak? Iya, aku nggak tahu namanya apalah itu kak pokoknya. Terus kamu kesini ketika kamu siap ya? Tahu nggak kak aku siapnya berapa? 6 bulan setelahnya baru aku siap ke sana. Menumbuhkan keberanianku untuk ketemu dengan dokter itu lagi di tahun 2021 itu 6 bulan kemudian kak. Aku datang terus sudah siap. Pertanyaan pertama, siapa orang yang boleh melihat rekam medismu gitu. Karena waktu itu orang tuaku nggak tahu nih kak posisinya. Jadi aku kan menggunakan apa ya kak, biayaku sendiri gitu. Kebetulan aku waktu S1 suka ikut lomba-lomba, jadi uangnya kan ada. Uang lomba itu full buat itu kak, full untuk ke psikiater, full untuk beli obat. Jadi siapa yang boleh lihat gitu, teman boleh nggak dok, saya nggak mau kalau orang tua gini. Habis harus orang tua, akhirnya ibu, tapi saya belum bilang waktu itu. Jadi masih ini, terus udah gini kalau berdasarkan dari dari asesmennya yang soal-soal itu katanya sebenarnya sudah punya depresi dari awal sesak nafas. Ternyata itu psikosomatisnya dari depresi kak. Cuman nggak tahu, ya aku juga nggak paham. Terus depresi, karena depresi tidak teratasi berkembang menjadi borderline itu. Jadi sebenarnya aku udah ke psikiater dari 2021 borderline, terus baru aku kambuh lagi di 2022 di assessment lagi di rumah sakit jiwa bipolar. Gitu. Jadi berkembang ya akhirnya karena merasa baik-baik aja terus dilepas apa-apa. Ternyata justru berkembang makin jauh. Jadi tadi kalau teman-teman nyimak Kamia gitu ya, pertama ke dokter umum. Sepakat banget karena biasanya sebelum kita mengarah ke gangguan mental ya, sebelum tahu nih, biasanya memang ada sensasi fisik yang berbeda. Sesak nafas, keringat dingin yang nggak kunjung selesai. Kalau teman-teman ngerasa sensasinya tuh kayak waktu presentasi, deg-degan, dan badan tuh kan sebenarnya hawanya stabil gitu ya, tapi tuh kayak ada sesuatu yang membakar dari bawah gitu ya, atau semakin dingin dan itu tidak terkontrol. Nah, tanda-tanda itu berarti teman-teman perlu cek ke dokter umum dulu. Tapi aku maunya ke psikolog langsung kak, boleh, tapi memang supaya runtut sih sebenarnya ke dokter umum dulu. Nanti dokter umum akan menyarankan ini butuhnya psikolog atau psikiater. Dokter umum tahu banget kok guys gitu ya. Kalau misalnya nanti oh ya di kamu butuhnya ke psikolog, akan diarahkan ke psikolog. Tadi kan Kak Mia cerita dari dokter umum diarahkan ke psikolog. Ketika sudah sama psikolog gitu ya, ngerasa udah baik-baik aja, udah oke. Lepas. Iya, guys, gitu ya. Akhirnya kan berkembang, baru sampai sesak nafasnya nggak tertahan. Dibawalah ke IGD. Sehingga harus dirujuk ke rumah sakit jiwa. Dan semakin berkembang karena lagi-lagi ngerasa baik-baik aja betul. Gitu. Kesalahannya di situ. Sombong sih kak. Nggak apa-apa, kadang manusia itu butuh adrenalin ya. Cuman buat teman-teman gitu ya, tadi kan kami udah berbagi kisah. Kalau misalnya lagi struggle sama gangguan mental, lagi struggle ke psikiater, psikolog, udah diikutin aja. Kalau misalnya masih diminta untuk terus datang, berarti lagi dipantau. Akan ada masanya memang oke, kamu sehat dalam arti gini ya teman-teman. Saya biasa sama klien-klien gini, kalau udah beberapa sesi gitu ya dan tampaknya dia udah bisa mengelola diri, ya berarti kamu boleh deh sebulan sekali. Biasanya sebulan tuh 2-3 kali. Jadi udah sebulan sekali ya kesini. Kalau nanti sebulan sekali setelah evaluasi sudah sangat membaik, udah kamu boleh kesini 3 bulan sekali untuk memantau. Tapi biasanya nggak sampai 3 bulan datang lagi, kak aku tuh sebenarnya udah bisa handle gitu ya, tapi aku ngerasa kacau. Dari yang awalnya dia nggak tahu dia harus mutusin apa, sampai dia berani mutusin ke psikolog karena hanya ingin cerita. Nah ini digaris bawahi, ke psikolog mau cerita doang nggak apa-apa, dan ke psikolog tuh nggak harus cerita banyak, nangis aja boleh kan? Iya nangis boleh. Nangis aja boleh.
mau 1 jam silakan, ini sesuai dengan kemampuan finansial. Iya, Lagi-lagi betul, langsung 30 menit. kok lihat gitu ya 30 menit. Ada ini di invoice-nya. Oh 30 menit menangis. Enggak, maksudnya kayak sesi konseling 45 menit gitu. Terus aku ngomongnya bentar, berarti nangisku setengah jam kayak. Kira-kiranya setengah Iya. jam gitu. Oke. Estimasi. Betul. Estimasinya. Jadi ketika ke psikolog pun misalnya cuma mau ditemenin, ada nih. Oh, wow. Cuma mau ditemenin saat itu Karya itu dapat klien kebetulan anak SD ya, kelas 6 gitu. Karena memang dia ada trigger bully dari teman-temannya, dia cuma pengen ditemenin supaya dia memulihkan kepercayaan dirinya dan merasa aman. Jadi waktu itu diem aja, bingung dong ini. Ingat kata-kata dosen, nggak harus kamu ngapa-ngapain. Oh iya, oke. Jadi waktu itu diamatin, oke. Misalnya namanya Mia gitu aja ya. Mia, Karya di sini. Kalau kamu mau ngomong, kamu bisa toleh Karya ya. Karya di sini. Selagi kamu pengen diam, kamu mau nangis, boleh banget. Ruangannya kedap suara kok. Jadi apapun ekspresi emosinya yang di luar. Jadi itu bener-bener 45 menit dia diam aja. Sisanya 1 jam 15 menitnya dia nangis kenceng kejer. Dan ini yang bikin terharu pas di akhir. Terima kasih sudah kasih ruang aku menangis dan berdiam diri. Baru banget sih Kak. Jadi teman-teman nggak perlu kalian sampai uring-uringan gitu ya. Maksudnya nggak sampai yang kayak misalnya teman-teman lihat orang dengan gangguan jiwa yang di jalanan gitu ya. Nggak harus sampai kayak gitu. Merasa nggak nyaman aja, datang aja nggak apa-apa. Ke PKBI boleh. Iya, bener banget. Ke klinik PKBI nih yang Yes. paling bener. Oke. Oke. Nah, ini udah terakhir nih Kak. Kok udah terakhir sih? Iya, Kok seru ya ngobrol? iya. Udah lagi seru-serunya Iya. ya. Mungkin ada pesan nggak sih Kak buat generasi muda mungkin ya yang lagi dengerin podcast ini, buat tentang kesehatan mentalnya Kak, atau gimana ya kalau misalnya lagi nggak baik-baik aja sebaiknya ngapain ya? Oke. Dari Karya dulu atau kami dulu? Mungkin dari Kak Ria dulu. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya kalian ngerasa nggak baik aja, lalu bingung mau ke psikolog dulu atau ke psikiater dulu, kita beda guys. Kita beda tapi bersama. Gitu ya. Kalau ke psikiater gitu ya, teman-teman memang akan diberikan obat. Tapi sepertinya tidak selalu diberikan obat. Biasanya memang kalau dirasa, oh ini kayaknya perlunya ke psikolog, akan diarahkan ke psikolog. Bedanya psikiater dan psikolog, ini sebelum saya kasih closing statement ya teman-teman. Kalau psikiater memang basisnya farmakologi, berkaitan dengan terapi obat. Kalau dengan psikolog biasanya dengan terapi perilaku. Terus aku harus dominan mana nih Kak? Sebenarnya keduanya butuh kalau misalnya itu ke ranah yang sedang dan berat gitu. Jadi selain teman-teman ke psikiater dapat obat, hormonnya gitu ya, zat-zat di otak yang sedang acak-adut ini dibantu dengan obat. Kemudian psikolog adalah tempat untuk terapi perilakunya. Oh, Gitu. Kalau mau ke psikolog aja boleh, tapi bisa jadi psikolog merasa bahwa oh kayaknya kamu perlu ke psikiater, juga akan dirujuk ke psikiater gitu ya. Jadi tenanglah, psikolog dan psikiater ini bekerja sama teman-teman. Dua-duanya bisa jalan, tapi kalau dirasa itu ringan, sedang ke ringan ke sedang gitu ya, sedang yang awal-awal biasanya psikolog aja cukup gitu. Dan mau ke psikiater, mau ke psikolog, kalau nggak ada niat dalam diri, percuma. Aku nggak cocok, ya benar sih cocok-cocokan gitu ya. Tapi aku ke psikolog, ini kok nggak ada perubahan, berapa kali? Sekali guys. wah. Bukan berarti gimana-gimana ya. Sekali sebelum closing statement guys, nanya, pertama kali ke psikolog rasanya gimana? Plong ya? Iya, padahal diem, maksudnya kayak ditanya kenapa, Kak mbak saya tuh rasanya tuh capek, gini-gini, udah cuman gitu doang. Oke, after dari psikolognya, setelah kan dari psikolog pulang nih, terus pulang nih ke kos gitu ya, apa yang dirasain? Yang dirasain tuh kayak, oh aku punya teman berbagi. Oke, ada yang merasa demikian, ke psikolog, plong, ketemu teman berbagi. Ada yang ke psikolog tambah stres, ada, mumet, karena benang yang kusut tadi berusaha diurai pelan-pelan,
akhirnya kan kita ketemu, oh ternyata ini nih problemnya di aku. Lagi-lagi balik lagi penerimaan. Bisa nggak sih aku menerima bahwa aku memang butuh bantuan nih, bahwa aku memang butuh dibantu. Tapi nggak apa-apa, itu prosesnya. Kalau diarahkan datang lagi, biar kerasa. Kayak minum obat kan kayak iklan aja ya. Iya. Sekali sehat bugar. Nah kayak gitu. Kalau minum obat kan kalian pusing pun minum satu obat nggak bisa hanya malam itu, besoknya kan perlu diminum lagi gitu. Itu teman-teman ya. Jadi mau ke psikolog, psikiater, saran saya ke dokter umum dulu ya. Nanti akan diarahkan. Tapi kalau kalian misalnya udah aware, informasikan kemana-mana banyak ya. Aku mau ke psikolog, boleh, silahkan. Dan yang paling penting adalah aware sama diri sendiri. Kalau ngerasa udah nggak fokus, sulit ambil keputusan, tidurnya sudah susah, butuh di psikolog. Waktu itu nggak punya sih kan? Ada ya waktu itu. Mungkin ketemuin podcast atau radio gitu ya. Kalau udah kayak gitu atau tidurnya itu udah dini hari, itu udah nggak sehat. Ditambah besok paginya nggak mandi. Wah, Ditambah ini paling gampang banget. Cek kamarnya sekarang. Buruan cek kamar. Bener nggak? Rapi nggak? Kalau enggak, tanya sama diri sendiri. Apakah aku butuh dibantu? Ada yang salah di aku nih bagian mana? Aware sama diri sendiri itu yang paling penting. Sama dengan stigma. Stigma itu bisa hapus, bisa pelan-pelan gak ada kalau kamu sendiri, dirimu sendiri bisa menghapus stigmanya. Setuju nggak? setuju banget. Setuju banget Kak. Berarti emang benar-benar berawal dan berakhir dari diri sendiri. Keren banget kata-katanya. Terbang ya nanti. Oke. Kami ya, kita dengar dari kami ya. Waduh, malu. Mungkin kalau aku dulu tuh hiburanku ketika aku bener-bener nggak ngerasa nggak punya siapa-siapa, bener-bener lagi cemas, lagi udah nggak tahu mau gimana. Itu dulu aku suka nonton K-pop sih Kak. Oh. Aku NCTzen. Wow. Dan waktu itu aku bener-bener kan di NCT itu ada namanya Mark Lee kan, dan Mark Lee itu punya, aku merasa dia punya sejuta quotes yang buat kayak bertahan gitu kan. Terus aku ngeliat mereka pekerja keras, oh berarti aku harus bekerja keras kayak mereka gitu. Itu jadi menurutku mungkin saranku cari apa yang teman-teman suka. Cari apa yang teman-teman suka. Kalau aku kopinya ke K-pop. Teman-teman yang lain mungkin kalau misalnya kalian suka punya hobi main musik atau mungkin bersepeda dan lain sebagainya, itu lakuin. Pokoknya lakuin apa yang mau kalian mau. Dan ini dulu aku suka dengerin lagunya Hindia. Terus kan kalau misalnya konsernya Hindia tuh pasti ada tulisannya thanks yourself for saving you. Jadi kayak ya kan pada akhirnya juga bener kata Kak Ria, tetap harus kembali ke penerimaan diri, semangat kita buat bangkit. Jadi pada akhirnya kita punya support system terbaik itu tetap diri kita. Kalau kita nggak bisa memeluk diri kita sendiri, gimana kita bisa minta orang lain buat meluk? Yes. Dan kebalikannya, ketika kalian nggak sayang sama diri sendiri, kalian akan kesulitan menerima kasih sayang juga dari orang lain. Wow. Yes. Jadi kalau butuh bantuan udah cari sekarang. Sekarang tuh banyak banget aksesnya gitu ya. Makanya ke PKBI. Oh iya, betul. Gitu lagi. Gitu sih. Ya, wah, keren banget sih cerita-ceritanya tadi, share pengalamannya juga. Dan ya kita sayang sekali nih udah di penghujung podcast ini. Wah, terima kasih ya Kak Mia dan Kak Ria. Terima kasih Kak Isa. Iya, Kak Tia. Terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaannya. Kita basic, kita seumuran. Gitu ya. Dan teman-teman barangkali bingung mau kemana kalau misalnya mau konsultasi kesehatan maupun konsultasi kesehatan mental, datang aja ke PKBI. Di mana alamatnya? Indragiri nomor 24 Surabaya. Online bisa kan ya? Oh, kalau konseling psikolog karena saya di sini. Bisa banget kalau misalnya mau jadwalin online gitu ya. Kalau misalnya kalian ragu-ragu, yang penting japri aja dulu hotline-nya. Bener banget. Nanti ditoel sayang sama adminnya. Oke. Fleksibel banget ya Kak. Kalau di PKBI, wah, ayo dong yang nggak baik-baik aja, yang ngerasa dirinya nggak baik-baik aja, buruan ke PKBI. Bisa ada Mas Ari. Iya, bener banget. Jadi selesai hari ini, sayang banget
dan kita bakal ketemu lagi di podcast selanjutnya. Yes. Bye bye. See you. See you.